Di balik layar piksel, menavigasi etika multimedia di era disinformasi. Dalam hitungan detik, ribuan gigabyte data multimedia mengalir melalui layar ponsel kita. Mulai dari video pendek yang memperlihatkan keajaiban alam, infografis yang menyederhanakan data rumit, hingga deepfake yang nyaris tak bisa dibedakan dari rekaman asli. Kita hidup di era di mana multimedia bukan lagi sekadar pelengkap informasi, melainkan media utama kita dalam memahami realitas. Namun, di balik estetika visual yang memanjakan mata, tersimpan sisi gelap. Multimedia yang manipulatif telah menjadi senjata paling efektif dalam menyebarkan disinformasi. Artikel ini akan membedah bagaimana kita, sebagai konsumen sekaligus pencipta, harus bersikap dalam ekosistem digital yang semakin kompleks ini. Kekuatan manipulatif multimedia. Mengapa kita begitu mudah tertipu? Secara psikologis, manusia adalah makhluk visual. Otak kita memproses gambar 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Inilah alasan mengapa multimedia memiliki daya persuasi tingkat tinggi. 1. Ilusi kebenaran, The Illusory Truth Effect. Ketika sebuah informasi disajikan dengan grafis yang bersih, font yang profesional, dan elemen video yang sinematik, otak kita cenderung memberikan stempel kredibilitas secara otomatis. Manipulasi visual, seperti cropping foto atau pengeditan video yang menghilangkan konteks, dapat mengubah narasi secara total tanpa harus mengubah satu kata pun. 2. Pemanfaatan emosi yang terukur. Multimedia seringkali dirancang untuk memancing respons emosional instan, kemarahan, ketakutan, atau empati berlebihan. Saat emosi kita sedang di puncak, logika kritis kita cenderung mati suri. Inilah celah yang sering digunakan aktor penyebar disinformasi untuk memviralkan konten yang tidak akurat. 3. Deepfake dan era post-truth. Teknologi kecerdasan buatan, AI, kini memungkinkan siapa saja untuk memanipulasi suara dan wajah seseorang. Ketika kita tidak bisa lagi mempercayai apa yang kita lihat dan dengar, fondasi kepercayaan masyarakat terhadap informasi publik mulai retak. Menjadi konsumen yang cerdas, literasi visual. Jika kita adalah konsumen konten, kita tidak bisa lagi bersikap pasif. Di dunia yang penuh dengan manipulasi, membaca sebuah konten berarti melakukan pembedahan. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengasah kemampuan kritis Anda. A. Terapkan prinsip stop, search, verify. Sebelum menekan tombol share, berhentilah sejenak. Tanyakan, apakah video ini terlihat terlalu dramatis? Gunakan alat reverse image search seperti Google Lens atau TinEye untuk melacak sumber asli gambar tersebut. Seringkali, sebuah foto lama digunakan kembali untuk konteks berita yang baru. B. Perhatikan jejak digital pengeditan. Dalam video, perhatikan transisi yang ganjil atau ketidaksesuaian gerak bibir, tanda khas deepfake. Dalam infografis, perhatikan skala sumbu X dan Y. Apakah data tersebut disajikan secara proporsional, atau sengaja dibuat ekstrim untuk mendukung opini tertentu? C. Kenali cognitive bias Anda. Disinformasi seringkali menargetkan prasangka yang sudah kita miliki, confirmation bias. Jika Anda melihat konten yang membuat Anda berpikir, nah, ini dia bukti yang selama ini saya cari, waspadalah. Justru konten itulah yang paling berpotensi manipulatif karena ia mengonfirmasi keyakinan Anda, bukan kebenaran objektif. Etika desain, tanggung jawab di tangan para pengembang. Jika konsumen harus kritis, maka para desainer, content creator, dan pengembang perangkat lunak memikul beban moral yang lebih besar. Etika desain bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. 1. Desain untuk pemberdayaan, bukan eksploitasi. Banyak aplikasi modern dirancang dengan teknik attention economy, ekonomi perhatian, yang memaksa pengguna untuk tetap scrolling. Etika desain yang baik harus memprioritaskan kesejahteraan pengguna. Apakah interaktivitas yang Anda buat membantu pengguna memahami masalah, atau hanya sekadar menjebak mereka agar tetap berada di aplikasi lebih lama? 2. Transparansi sebagai prinsip utama.
Jika Anda menggunakan AI dalam karya multimedia Anda, jujurlah. Labeli konten tersebut dengan jelas. Transparansi membangun kepercayaan, dan dalam jangka panjang, kepercayaan adalah mata uang terpenting dalam industri kreatif. 3. Tanggung jawab sosial desainer. Desainer visual memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik. Menggunakan visual untuk memprovokasi kebencian atau menyebarkan hoaks mungkin mendatangkan engagement tinggi dalam jangka pendek, namun hal tersebut merusak tatanan sosial kita. Seorang pengembang multimedia harus sadar bahwa setiap piksel yang mereka susun memiliki dampak nyata di dunia nyata. Menuju masa depan digital yang etis. Membangun ekosistem multimedia yang sehat adalah kerja kolektif. Kita membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, regulasi yang melindungi privasi dan menghukum penyebaran disinformasi tanpa membungkam kebebasan berpendapat. Platform, algoritma yang lebih transparan dan fitur pendeteksi hoaks yang terintegrasi. Pendidikan, memasukkan literasi digital ke dalam kurikulum sejak dini. Individu, kita semua. Kesimpulan, multimedia adalah cermin dari peradaban kita saat ini. Jika cermin itu retak karena manipulasi dan disinformasi, maka persepsi kita tentang dunia pun akan terpatah-patah. Menjadi konsumen yang kritis bukan berarti menjadi orang yang skeptis terhadap segalanya, melainkan menjadi orang yang menghargai kebenaran cukup tinggi untuk meluangkan waktu memverifikasinya. Bagi Anda para kreator dan pengembang, ingatlah, tools yang Anda gunakan adalah netral, namun niat di balik desain Anda adalah apa yang menentukan warisan Anda. Mari kita gunakan kekuatan multimedia untuk mencerahkan, bukan mengaburkan, untuk menyatukan, bukan mempolarisasi, dan untuk memberdayakan, bukan mengeksploitasi perhatian. Dunia digital adalah kanvas kita bersama. Mari melukisnya dengan integritas. Apakah Anda merasa sudah cukup kritis dalam mengonsumsi konten multimedia hari ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan cara terbaik untuk menjaga kebenaran di ruang digital.